Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya mengajak setiap kita untuk kembali menyatukan hati di dalam doa kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Tuhan menjaga istirahat kami, Tuhan menjagai kami dan memberkati kami pada hari ini. Maka mengawali setiap kegiatan yang akan kami lakukan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengenal apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan biarlah lewat kami merenungkan firman ini, kami boleh terus mendengar, memahami, dan semakin membuat kami peka terhadap apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam sebuah praktek jemaat saya pernah berjumpa dengan sepasang suami dan istri. Dia menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan dari anaknya yang terlahir tanpa kedua mata. Anak ini terlahir dengan kondisi mata yang tidak normal, sehingga mengakibatkan anak ini tidak dapat melihat. Meskipun sejak dari kecil ia melakukan banyak pengobatan, sang ayah dan ibu sudah berjuang untuk kemudian membawa anak ini kemanapun, tapi tetap saja anak ini tidak dapat melihat. Di tengah kondisi yang tidak mudah itu, ternyata kedua orang tua ini harus berhadapan dengan orang-orang yang justru membuat mereka tidak dapat mengalami kekuatan, tapi justru membuat mereka mengalami kekecewaan tanpa pengharapan. Bagaimana tidak ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang tidak mendukung? Mereka justru menghakimi dan mengatakan bahwa wah, anakmu pasti akan menjadi beban, anakmu tidak punya masa depan, anakmu pasti hanya akan menjadi benalu saja. Tentu ketika kedua orang tua ini mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini yang ditujukan pada anaknya, betapa sakit hati, betapa kemudian patah hatinya melihat dan juga merasakan apa yang akan dialami oleh anaknya. Di tengah pergumulan yang tidak mudah itu, ayah dan ibu ini kemudian berjumpa dengan seorang kolega. Dan ternyata kolega ini memiliki cara yang lain. Ketika ia berjumpa, ia justru membuat kedua orang ini, ayah dan ibu ini, mengalami kekuatan. Ia meminta waktu untuk mendoakan secara khusus. Ia mendoakan bagaimana kedua orang tua ini memiliki kesiapan hati bahwa anak yang Tuhan sudah percayakan itu pasti memiliki berkat, pasti Tuhan akan jaga, pasti Tuhan akan terus lindungi. Dan ternyata betul, dalam perjalanannya anak ini tumbuh, dia harus sekolah secara khusus, dan ternyata anak ini punya bakat dan kemampuan dalam hal bermusik. Hingga akhirnya anak ini terkenal di kota tersebut ya sebagai seorang pemusik dengan keterbatasan ketika ia tidak punya dua mata, tetapi Tuhan memberikan talenta yang luar biasa. Dan akhirnya kedua orang tua ini dapat menerima dan terus mensupport anak ini, sehingga anak ini menjadi berkat. Bukan hanya sang anak, tapi kedua orang tua ini akhirnya juga belajar berpengharapan di dalam Tuhan. Lewat satu peristiwa penting ketika sang kolega memberikan kekuatan dengan mendoakan. Sebuah cara yang tidak biasa, tetapi kemudian cara ini membuat sebuah pengharapan muncul, mengingatkan bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa. Dan saudaraku yang terkasih, sama seperti bacaan yang akan kita baca hari ini, yang terambil di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan ini merupakan menjadi satu bagian ketika Tuhan Yesus harus kembali berhadapan dengan orang Farisi. Kita tahu bagaimana orang Farisi di dalam Injil, orang-orang yang selalu tidak suka dengan kehadiran Yesus. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk kemudian menjatuhkan Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita membaca pada bagian sebelumnya di perikop yang di ayat 9 sampai dengan 15a, di mana Yesus menyembuhkan seorang sakit di hari Sabat,
itu membawa sebuah perdebatan yang pelik antara orang-orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi menentang bahwa apa yang dilakukan Yesus itu bertentangan dengan hukum Yahudi, sebab menyembuhkan adalah sebuah pekerjaan, sedangkan hari Sabat menjadikan hari di mana mereka tidak boleh sama sekali untuk melakukan pekerjaan. Tetapi apa yang kemudian Yesus lakukan? Yesus dengan tegas mengingatkan mereka. Yesus menegur mereka bahwa mereka ini atau orang-orang Farisi hanya berfokus kepada kepentingan dirinya sendiri saja. Mengapa demikian? Sebab ketika para orang Farisi ini melihat ada anak ternaknya atau mungkin ternaknya mengalami gangguan, mereka yang kemudian jatuh gitu ya, mereka bergegas untuk merawat ternaknya. Sedangkan ketika mereka melihat orang lain beraktivitas, mereka dengan mudah mengatakan, kamu melanggar hukum Sabat, kamu menunjukkan gini. Itu artinya kesalahan yang ada di depan mata, artinya kesalahan yang mereka buat justru mereka abai, mereka lupa gitu ya. Tetapi ketika mereka melihat orang lain yang melakukan kesalahan gitu ya, mereka justru menekankan dan mengingatkan terus, memojokkan. Pada bagian ini Yesus tidak melakukan hal yang salah, sebab Yesus justru memberikan hukum tadi harusnya bukan untuk menghambat seseorang untuk mengalami berjumpa dengan Allah. Sebab apa yang Yesus lakukan justru memberikan pengharapan kepada mereka yang memiliki pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan kesembuhan, mereka lah yang kemudian mencari Yesus. Dan orang-orang yang membutuhkan ini dihalang-halangi oleh orang-orang Farisi. Tapi Yesus dengan tegas menegur mereka. Yesus mengatakan bahwa bulu yang patah dan terkulai tidak akan diputuskannya. Artinya bagi setiap kita yang mengalami pergumulan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan akan terus senantiasa ada bersama dengan kita. Maka firman hari ini mengajarkan dan juga mengingatkan kepada kita supaya kita terus berpengharap hanya kepada Tuhan. Jangan kemudian menjadi patah semangat ketika ada banyak narasi yang membuat kita meragukan Allah, meninggalkan Tuhan. Justru kita semakin peka untuk terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara, memang saat ini di dunia ini ada banyak narasi-narasi yang membuat kita harus meninggalkan iman kita, atau mungkin membuat kita kecewa pada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa karya Tuhan itu bekerja sepanjang masa. Kita harus mengenal Tuhan, kita harus memiliki pengenalan lebih pada Tuhan, mau untuk diproses dengan waktu yang mungkin tidak bisa kita pahami, tapi Tuhan meminta kita untuk selalu setia. Sebab di dalam bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan berkarya, sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biar firman hari ini boleh mengingatkan kita kembali bagaimana kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita menutup perenungan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengaku bahwa mungkin ada banyak narasi di sekitar kami yang membuat kami meragukan Tuhan. Tapi melalui firman-Mu hari ini kami tahu bahwa Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Mungkin ada banyak orang-orang Farisi di dekat-dekat kami, sesama kami yang memberikan narasi-narasi untuk membuat kami meragukan Engkau. Tapi kami mau dengan segala kerendahan hati untuk terus datang kepada Tuhan, berpengharap hanya pada Tuhan, sebab Tuhanlah yang dapat menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.